Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar menuntut ilmu, beramal dan beribadah, hakikat amal dan hakikat ibadah, untuk menuju kemustajaban sebuah ilmu, kemabruran sebuah ibadah, dan meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah setelah ilmu itu sampai kepada kita. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Indonesia. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, maka bersama kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Berbagi bukanlah karena banyak atau karena pintar, tetapi berbagi berbentuk untuk saling mengingatkan. Tidak ada makhluk Allah yang tidak beribadah di muka bumi ini. Tidak ada makhluk Allah yang bodoh, tapi tidak terangkat derajatnya karena dia tidak mendapatkan petunjuk di dalam menjalankan. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi. Bagi yang sudah memahami, saya laksana mengingatkan. Bagi yang sama sekali belum memahami, marilah kita sama-sama saling mengisi, saling asah, saling asuh demi menuju kemustajaban, kebarokahan dunia dan akhirat. Insya Allah pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan, yang mana wawasan dan ilmu yang sangat penting ini sesuatu pencapaian yang sangat menuju titik kesempurnaan. Menuju titik kesempurnaan dengan kita mengetahui usul dari adanya segala wujud dan wujud serta bentuk akidah, akhlak, ilmu dan iman adalah paku penyebab dari segalanya. Kata keakuan Allah ini, kalau kita tidak bisa mendapatkan titik kebenaran,
maka ini akan berubah kepada keakuan umat yang akan melahirkan kemurkaan, laknatullah. Inilah yang harus kita benar-benar memahami. Berawal semua kejadian dari keakuannya. Aku adalah Tuhan dan aku ingin menjadi Tuhan. Aku adalah aku adalah dia, engkau adalah aku. Sangat banyak dalam penyebutan keakuan ketuhanan. Ini kalau kita salah-salah memahami, akan membuat suatu kemurkaan, akhirnya berakibat kepada suatu kehinaan, bukan kemuliaan. Contoh apa? Ada kalam aku Allahu Allah. Kalau ini tidak bisa membedakan masa zikir dengan masa witir, terbawa ke masa witir, seseorang telah mengaku dia Allah. Ini murka. Ini yang dibenci oleh Allah. Ibadahnya hilang, kemurkaannya datang. Tapi kalau dia benar-benar bisa menyaksikan dengan mata batiniahnya, mata siriyah, ainul sir, basiroh, maka dia telah menyaksikan bagaimana Allah mengakukan dirinya, bukan mengulang kita mengaku Allah. Allahu dengan Allah ini akan berbeda. Disinilah pentingnya kelulusan seorang ulama, kelulusan seorang yang sudah afdol, mabrur, mustajab, setelah dia mendapatkan kesempurnaan tauhid syahadat di dalam dirinya. Tingkatan-tingkatan berhubungan dengan Allah, dia harus melalui proses yang demikian. Jangan kita naik kaji, naik keakuan kita. Naik kaji, semakin hilang keakuan kita. Itu yang benar. Ibarat seorang imam dalam masjid, kalau dia melihat keimaman dirinya, dialah imam diri dari umatnya Allah, maka nas akan memimpin yang khalik. Ini terbalik. Tapi kalau dia tidak melihat lagi wujudnya, melainkan wujud Allah semata, zahir penampakan, aku dizahirkan untuk menyembah, mewakili jamaah, luput diri dalam ainul basirah, batinul batin, wujudnya batin dalam diri batin, maka berhak dia memimpin batiniahnya Allah, yaitu rohani jamaahnya. Ini seperti contoh seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita mendalami pemahaman keakuan. Keakuannya lah yang ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat kudsi Allah. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Dan Allah mewujudkan Sayyidina Muhammad sebagai wujudnya. Ini juga harus benar-benar paham. Apakah ini aku, Allah, Muhammad berbentuk kodrat yang berbeda. Di dalam menjalankan rahasia sirnya, ketetapan kebenaran ini wajib didirikan dan didapati dengan mutlak. Ini bukan amalia. Kita harus bisa membedakan dikala kita di makom agama berkuatan iman, dikala kita di makom ilmu, syahadatnya tauhidin dalam makom iman, tauhidun dalam makom ilmu. Ini pencapaian penyembahan dalam tauhidin dilakukan dan diimani oleh kita sebagai pengiman umat dan Tuhan. Kembali saya ingatkan, dikala ada umat ada Tuhan dua, apakah di tauhidun itu mengandung dua? Tidak, tauhidun itu satu. Allahudun wa Muhammadun, itu yang dimaksud tauhidun. Allahu ada, aku Allahudun, tidak terlihat. Wa Muhammadun, aku Muhammad, tidak terlihat. Ini persinya sudah menuju kodrat wahid, satu tunggal.
Dalam versi penunjukan dari Saud Matsaninya ayat, terlihatlah di situ mana ayat yang mentajalikan dirinya. Dalam kodrat yang satu, pernyataan tiga jalan kodrat, tapi wujudnya satu. Nah, inilah yang perlu dipahami. Aku adalah dua jiwa dalam satu kodrat. Nah, ini yang dikatakan jiwa, bukan kodrat yang dua dalam satu jiwa, tapi jiwa yang dua dalam satu kodrat. Suhudul kasrah fil wa'adah, suhuduh wada fil kasrati. Ini juga harus jelas. Dengan demikian kita melihat di dalam makom belajarnya tauhidin menuju tauhudun, ini adalah pokok kebenaran yang sangat tinggi. Belum dia dikatakan sebuah ulama. Seorang ulama, kalau dia belum keluar dari syahadat itu, kalau dia sudah bisa memunculkan semua rahasia Allah di dalam syahadatullah, maka wajarlah dan pantas dia disebut al-mukharram. Maaf, ini adalah kebenaran. Wawasan yang besar, pengetahuan yang besar tidak akan mengantarkan kamu pada kenaikan derajat yang besar. Tapi kebenaran dan kekodratan, kodrat yang ada dalam pengetahuan ini, kekuatannya membuat kamu besar dan dibesarkan. Kenapa? Karena Allah ingin dikenal, bukan kamu yang terkenal. Membuat Allah ingin aku dikenal, maka jadilah kamu sebuah wujud yang memperkenalkan, baik dalam pandangan, baik dalam perkataan, baik dalam hasrat, baik dalam kerinduan, baik dalam kehidupan. Kamu orang yang hanya mengirim nikmat itu kepada yang berhak. Ada seseorang yang merindukan kamu, Allah katakan dalam tauhidun dan kajian tauhid, dia bukan rindu kepadamu, tetapi dia rindu kepadaku. Dan kamulah tempat dia merindu untuk menuju kerinduan kepadaku. Kamu bukan melihat, tapi kamu adalah yang memperlihatkan. Ini kalau sudah tauhid. Kamu bukan ada, tapi kamu terlihat ada. Tauhidun itu satu, wahid tunggal. Mau keumatan ada di dirinya, mau ketuhanan ada di dirinya, mau keakuan ada di dirinya. Mau keumatan ada di dirinya, mau ketuhanan ada pada dirinya, mau keakuan siapa yang Tuhan, siapa yang umat ada pada dirinya. Ini yang dinamakan tauhidun. Barulah ada akhbarun, yaitu memberikan peluasan, karena aku ingin dikenal. Kata-kata aku ini sangat betul-betul membuat kita berpikir 1000 keliling. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, apabila dalam 3 kodrat alif, ya, dalam kita belajar Hamzah, Hamzah menunjukkan bersifat dan bertajalinya aku pada sifatku sendiri. Dalam kodratku sendiri, ini Hamzah. Ada tajali umat, ada tajali Tuhan, dan ada tajaliku kepada Tuhan dan umat. Ini diperjelas oleh Hamzah sebagai kendali Tuhan, kodratnya Tuhan. Hamzah dinamakan setelah adanya lam alif, yaitu adanya rahasia di dalam alam rahasia. Mendengar, melihat, berkata, merasa dan memandang, itu adalah Hamzah. Itu sifat ketuhanannya. Maka di sini kita harus bisa membedakan keakuan pada diriku, keakuanku padamu,
ini akan membedakan cara beradab kepadanya. Jadi kita ini keakuanku padamu yang disebut engkau atau dia. Dan keakuan pada diriku itu yang dikatakan aku. Nah, di sini kita harus bisa bagaimana memperjalankan dalam satu batin yang paling halus dan bermakom kodrat dari istiriahnya. Inilah makanya kita harus benar-benar bisa memahami. Kalau belajar awal diri adalah Tuhan, wahid wa'dal tunggal awal mula jadi. Kalau kita belajar mengenal Tuhan, bukan diri yang mau menjadi Tuhan, tapi berdirinya diri Tuhan. Kalau menyebut nama kata Tuhan, jangan kau pisahkan dari pandangan dahulu dengan sekarang. Pandangan awal dengan pandangan akhir. Oh, itu dulu, tidak. Allahi fil awalun, wallahi fil akhirun. Allah juga yang bersifat awal, Allah juga yang bersifat pada akhir. Jadi tidak ada zaman dahulunya. Dalam kaji tauhid itu ada wujud, berbentuk dan maujud terlihat. Ini tidak bisa dahulu atau sekarang. Harus pada titik di mana dia memulai jalan tauhid, di situ hitungan awal. Dengan demikian kita melihat kalau memang mukhalifatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi, di mana kau letakkan seorang umat kalau kau pisahkan dari kodratnya. Dia ingin berdiri sendiri dan tidak setara dengan apapun. Bagaimana bisa kita menempatkan keumatan di kesendiriannya kalau tidak wujudnya juga yang sendiri? Ini imannya iman Allah. Bagi para pemeriksa yang belum memahami iman Allah, masih imanuddin, iman Islam, belum bisa berbahasa seperti ini, maka jadilah orang yang sami'na wa ta'na, menyimak, patuh dan taat. Karena kaji Tuhan, Tuhan tidak boleh bisa dikaji, melainkan mengkaji Tuhan, mengkaji diri, mengkaji Tuhan. Ini Tuhan yang belum bernamakan Allah. Apa nawaitu awal daripada itu semua? Nawaitu awalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah sifat hamdalah walhamdu, sifat batin tunggal bagi Allah. Lillah bergerak, Rabbi menguasai atau menjadi Tuhan. Al-amin bagi diriku, amin. Ingat, alif kasrah a menandakan wujud nyata, min adalah merendahkan nama diri halus atau al-haq atau al-amin. Aku hanya Tuhan bagi diriku sendiri. Barang siapa yang wujud kepadaku, maka janganlah dia menjadi Tuhan oleh seekor semut. Maka jadi Tuhanlah kamu pada diriku sendiri. Diri sendiri. Berarti bukan ada pelajaran jadi Tuhan. Tidak ada pelajaran jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang jadilah yang akan menjadi pelajaran bagimu. Tuhan yang jadi. Bukan jadi Tuhan. Ini yang tauhid. Sahadat, sahadah, ahad. Sahadat menyatukan sahadah langsung menjadi ahad, menjadi satu. Ini tugas. Karena peran Tuhan dalam adab adalah Allah. Peran Tuhan dalam dirinya adalah ilah. Ilahi ta'ala. Inilah solat. Jadi jangan kita berpikir ada pelajaran jadi Tuhan. Tapi ada pelajaran Tuhan yang jadi. Sebelum dia bernama Allah, meliputi sekalian alam. Alam yang diliputi bukan air, api, angin dan tanah, tapi alam dirinya yang bernama Al-Amin, alam diriku. Diriku yang menjadi alam. Ini yang dikatakan tasyawuf. Insan itu alamnya ihsan.
Bukan insan sebuah makhluk, tapi alamnya ihsan. Nah itu. Kita baru bertemu dengan diri yang didirikan, belum lagi bertemu yang diri yang berdiri, dan belum juga mengetahui diri yang sebenar-benar diri. Inilah tauhid. Contoh apa yang dikatakan? Wala asri innal insan, ingat keadaan, masa dan berputar waktu. Kita dikala kecil, kita dikala dewasa, kita dikala tua, apakah orang yang berbeda? Ilmu, dikala iman, dikala wujud. Alif itu 3 hayat, 1 kodrat. A, I, U, atau dijadikan 2 kodrat A, U, disebutlah aku. Inilah pelajaran yang mana ketinggian ilmu tauhid tidak bisa dicapai oleh kerajinan, tidak bisa dicapai oleh kelincahan, tidak bisa dicapai oleh jabatan atau kedudukan dalam berfitrah, tetapi keberhasilan meyakinkan Allah. Kalau kita tidak main-main, maka pintu tauhid akan terbuka, pemahaman akan diturunkan. Inilah yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Silakan dilihat. Dengan Allah mengkhawatirkan, kenapa dikunci, bahwa tidak ada yang bisa paham kecuali orang yang aku ikui, aku kehendaki. 268 mengkhawatirkan sangat manusia itu mendekatiku karena ditakut-takuti oleh syaitan. Al-Baqarah 268. Silakan dibaca. Disinilah berkalam lagi beliau Allah pada firman-Nya yang wahyu yang ditetapkan kepada Muhammad. Kita lihat surat Taha 14. Inani Allah, akulah yang Allah. Nah, ini perlu didalami. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni, sembahlah aku. Tapi bukan ma'buduni, fa'buduni. Kalau fa'buduni, tingkat sirnya, penyembahan tingkat sir, bukan berdiri, ruku dan sujud. Itu adalah syariatnya. Inilah jamaah, hadirin dan hadirat. Memahami ilmu tauhid harus dengan pemahaman yang menguasai. Kalau hanya kesenangan, tidak akan mendapatkan kamu kebenarannya. Kebaikan disiapkan oleh amaliyah, kebenaran disiapkan oleh tauhid. 3 perjalanan alif besar. Awal diri adalah Tuhan ilah badal tunggal, awal mula jadi, itu alif tersirat. Inilah yang wujud tersurat. Awaludin ma'rifatullah, kepada pemahaman kedua. Awal Islam dia sudah bernama Allah. Dan terakhir berpadulah 2 kodrat tersebut dalam 1 ayat. Inna lillahi, aku awal diri dan kembali menjadi aku. Dan pemahaman ini betul-betul kita harus sampai dan mutlak. Inilah tauhid. Jadi orang yang belajar tauhid bukan orang yang menjadi Tuhan, tetapi orang yang mendapatkan Tuhan yang jadi dalam dirinya, yaitu dirinya wujud Tuhan yang jadi, bukan menjadi wujud Tuhan atau Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alif domahu kasra domahu, jelas dikatakan bahwasanya aku lillah bergerak, Rabbi menjadi Tuhan,
alamin pada diriku sendiri. Maka sadat-sadah ahada mengatur kamu kembali menjadi satu. Ini yang dikatakan takharub, ya takharabu wa takharabin, menjadi dan kembali menjadi. Insyaallah. Maka derajat tingkatan kederajatan akan selalu bertambah dan termulia dan dimuliakan. Dengan adanya suatu wujud dan maujudnya, maka lepaslah pegangan indrawi kemanusiaan kita, maka lahirlah insan bertuhan. Ini yang membuat kita bisa. Kita akan paham ke depannya seperti apa menjalankan keakuannya pada ketuhanannya dan menjalankan keumatannya pada dirinya sendiri. Kita dalam keseharian telah mendapatkan suatu perjalanan Tuhan, perbuatan Tuhan yang kita lakukan 24 jam. Apa itu? Tuhan adalah sebuah makom derajat tertinggi, atau dikatakan alam aras. Umat adalah alam baitul, alam yang menerima, memohon dan berkehendak. Dan aku adalah kodrat yang nyata menikmati. Disinilah munculnya alhamdulillahirabbil alamin, karena hamdu yang bergerak, asyhadu yang menyatakan, aku bersaksi bahwasan aku adalah Tuhan dari diriku sendiri. Disinilah terdapatnya kodrat ketuhanan yang akan menjadi tunaian bagi sekalian alam, menyembah wujudnya Allah. Makanya Rabbil Alamin, rahmatan fil alamin dengan Rabbil Alamin itu beda. Rahmatan fil alamin menyembah kepada Rabbil Alamin, Rabbil Alamin menyembah kepada wujud akunya. Amin. Disinilah perpaduan kekajian tauhid tertinggi. Karena penyembahan pengadaan Tuhan dan umat bukan Allah menjadikan ada Tuhan. Allah tidak menjadikan ada umat. Dia hanya menjadikan umat, maka dia akan menyembahku, aku dan umat. Allah adalah nama. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan tauhid. Bagaimana kita bisa melaksanakan, memperjalankan ketuhanan diri kita kepada Allah. Jangan hanya menjalankan amaliyah dan mengkaji rahasia solat, yang solat juga tidak terkaji. Siapa dan bagaimana perbuatan tajalli solat itu, sehingga menjadi dua perkara. Sebagai adab 5 waktu sehari semalam salawatul fil mi'raj, sebagai umat tajalli 24 jam, shollu ala min tawaf, semua berjalan dengan baik. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan ilmu ketuhanan keluar dari diri, kesulitan semakin meningkat. Insya Allah, mudah-mudahan. Sulit meyakini, sulit memahami, sulit menjalankan. Ya, karena kita melihat pohon itu dari sisi buah, daun, ranting, tapi tidak melihat buah pohonnya, tidak melihat ketunggalannya, maka kita akan terbawa kepada kefasikan, kemunafikan, kesyirikan. Hati-hati. Ilmu tauhid bukan pegangan orang pencinta ilmu. Ilmu tauhid orang yang mencari dan mencintai Tuhan. Kalau hatimu belum bisa butuh Tuhan, maka tauhid ini adalah kesulitan besar bagimu. Agama adalah kelelahan. Maka marilah kita sama-sama belajar memahami, belajar mendirikan. Insya Allah semua akan mudah. Aku adalah engkau. Ya, engkau bukan kata aku kepada yang lain, hanya seseorang yang berbicara dengan dirinya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jamaah
hadirin, hadirat, sahabat, kerabat, ulama al-ulia dan al-mukharram, al-ustaz, ustazah. Bagi yang ingin memperdalam wawasan ketuhanan tauhid, dalam tauhid, insyaallah silakan cari aplikasi YouTube Buya Pasaman Timur di Play Store HP Anda. Ikuti persyaratan mendaftar dan mendapatkan belajar live 1 minggu sekali. Insyaallah isilah sesuai data kartu tanda penduduknya dan jadilah jamaah yang legal, bukan jamaah yang mengaku tetapi jamaah yang diakui. Berlegalitas hukum, semua akan berjalan dengan baik. Kalau kita sudah mulai menanam suatu keburukan, apapun kebaikan tidak akan pernah kita dapati. Jangan halalkan segala cara. Pesan saya, jalan halal itu sudah ada. Jangan kita terlena dengan sesuatu hal yang banyak. Berjalanlah engkau dari Arafah ke Madinah. Arafah itu kata Allah tempat yang banyak. Madinah tempat orang yang beribadah. Artinya kalau sifatmu terlalu banyak yang membawamu kepada yang tidak benar, yang membawamu kepada keraguan, maka perjalankan dirimu ke alamku sendiri, Madinah. Maka kamu harus masuklah ke makomku, disitulah tempat beribadah. Itu tujuan daripada kalimat tersebut. Insyaallah mudah-mudahan sudul kasrah fil wa'adah, sudul wa'adah fil kasrat. Insyaallah saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat, dengan tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, tidak akan pernah mengganggu ketenangan iman dan ilmu semua umat. Saya hanya mengingat dan mengingatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah mendapatkan awal ilmu itu adalah kodrat, menuju sebuah iradat dan kenyataan ilmu, bukan mengamalkan ilmu tanpa kodrat. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.